Hai guys, welcome back to my channel. Buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, welcome, namaku Karissa. Kalau misalnya kalian belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe, nyalain lonceng notification. Kalian juga bisa follow aku di Instagram. Kalian pernah dengar nggak seseorang mendeskripsikan dirinya itu sebagai INFP atau ESTJ kayak gitu? Pernah nggak sih? Itu artinya seseorang itu lagi mendeskripsikan dirinya berdasarkan MBTI. Mungkin sebagian dari kita itu cuma tahu kalau kepribadian itu berdasarkan introvert atau extrovert. Nah, dalam MBTI ini memang ada introvert dan extrovert, tapi it's more complicated than that. Nah, jadi apa sih MBTI itu? MBTI itu adalah Myers-Briggs Type Indicator Test yang dirancang dan dikembangkan di tahun 1940-an oleh seorang psikolog bernama Isabel Myers dan ibunya Catherine Briggs berdasarkan teori kepribadian Carl Jung yang mempopulerkan istilah introvert dan extrovert. Jadi tes MBTI ini tuh dirancang untuk mengetahui gambaran umum tentang kepribadian, kekuatan, dan juga preferensi seseorang. Carl Gustav Jung menjelaskan bahwa kepribadian itu dibagi menjadi 4 dimensi sifat dasar, yaitu dimensi pemusatan perhatian yang terdiri dari introvert dan extrovert, dimensi memahami informasi dari luar, yaitu sensing dan intuition, dimensi menarik kesimpulan, yaitu thinking dan feeling, lalu dimensi pola hidup, yaitu judging dan perceiving. Dari 4 dimensi tersebut dikombinasikan menjadi 16 kepribadian. Nah, jadi apa aja sih 16 kepribadian tersebut? Yang pertama, INFP adalah seseorang yang idealis dan memiliki rasa ingin tahu tinggi, teguh memegang prinsip dan loyal terutama pada orang-orang yang berarti dalam hidupnya. Yang kedua, INTJ. Nah, seseorang yang INTJ itu biasanya orang-orang yang dapat menganalisis situasi dengan cepat, mandiri, terorganisir, dan memiliki standar kompetisi dan kinerja yang tinggi untuk diri sendiri serta orang lain. Yang ketiga, INFJ. Ini aku termasuk di dalamnya nih. Nah, orang yang INFJ itu biasanya yang akan melayani orang-orang di sekitarnya dengan sebaik mungkin. Mereka juga tertarik untuk memahami pemikiran orang lain, hubungan antar ide, dan hubungan sosial. Yang keempat, INTP. INTP itu biasanya orang-orangnya itu teoritis dan abstrak, tapi tampilannya itu cerdas dan tenang. Kalau misalnya mereka memiliki minat, mereka itu dapat fokus mendalami suatu masalah sampai menemukan jalan keluarnya. Yang kelima, ENTJ. Orang-orang dengan sifat seperti ini itu dapat membaca keadaan dengan baik. Mereka juga peka dalam memilah prosedur atau kebijakan yang kurang efisien. Bahkan mampu mengembangkan solusi guna mengatasi persoalan dalam organisasi. Yang keenam adalah ENTP. Nah, sosok ENTP ini adalah sosok yang belak-belakan. Nah, mereka ini tuh nggak ragu-ragu bila harus memecahkan masalah dengan cara yang menantang. Tapi mereka tuh juga strategis. Tipe orang yang mempunyai sifat ENTP ini tuh biasanya tuh suka sesuatu yang menantang dan cepat bosan dengan rutinitas. Yang ketujuh, ENFJ. Sosok ENFJ ini adalah sosok yang hangat dan mempunyai empati tinggi. Dia juga pendengar yang baik. Nah, tipe kepribadian yang seperti ini tuh orangnya itu mudah bergaul, suka memudahkan urusan, dan juga dia itu suka mendorong orang lain untuk mencapai potensinya. Oke, kita masuk yang ke sifat yang nomor 8, yaitu ENFP. Orang yang seperti ini itu mampu untuk memahami pola dan hubungan suatu informasi dengan kejadian tertentu. Ini membuat orang yang mempunyai sifat ENFP mempunyai tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Tipe ini tuh merupakan orang yang suportif, fleksibel, spontan, hangat, dan juga fasih berbicara. Tipe yang selanjutnya, ISFJ. Nah, kalau misalnya kalian mempunyai tipe ISFJ ini, itu adalah orang yang tenang, teliti, bertanggung jawab, berkomitmen, telaten, cermat, baik hati, loyal, dan juga perhatian. Nah, jadi kalau misalnya ada sesuatu yang penting, dia tuh bakal ingat secara spesifik. Oke, almost there. Woo! Yeah, baby! Tipe yang ke-10, ISFP. Sosok ISFP ini tuh adalah sosok yang tenang, sensitif, dan baik hati. Mereka membutuhkan ruang sendiri dan bekerja menurut waktunya sendiri. Dan biasanya itu mereka cenderung untuk menghindari konflik. Yang selanjutnya,
ISTJ. Orang yang dengan karakter seperti ini tuh biasanya tuh tenang, serius, teliti, tekun, handal, realistis, praktis, dan logis. Orientasinya itu pada tanggung jawab dan fakta. Nah, saat dia itu memutuskan sesuatu, dia itu biasanya mengedepankan logika. Untuk tipe yang selanjutnya yaitu ISTP. ISTP dapat mengelola fakta secara efisien dan logis. Ketenangannya dalam menganalisa dapat membuatnya bertindak dengan cepat untuk menemukan solusi. Yang selanjutnya, ESFJ. Karakter ESFJ itu adalah seorang yang suka bekerja sama dalam lingkungan yang harmonis. Mereka ini mampu untuk mengetahui kebutuhan orang lain dan berusaha untuk memenuhinya. Yang selanjutnya, ESFP. Orang dengan kepribadian seperti ini tuh orang yang ramah, bersahabat, fleksibel, adaptif, spontan, mencintai kehidupannya sendiri dan orang lain. Yang selanjutnya, ESTJ. Tipe seperti ini tuh adalah orang yang praktis, realistis, berorientasi fakta, dan tegas. Ia tuh juga tahu gimana cara mengatur pekerjaan dengan efisien agar diperoleh hasil yang terbaik dan juga dapat mengambil keputusan dengan cepat. Nah, tipe yang terakhir adalah ESTP. ESTP merupakan sosok yang fleksibel dan toleran. Dia juga suka menjalin hubungan komunikasi yang aktif. Nah, bagi sosok ESTP, teori itu sangat membosankan. Nah, jadi itu tadi ke-16 kepribadian menurut MBTI. Nah, kalian sendiri udah pernah tes belum? Dan kalau misalnya kalian udah tahu nih tipe kepribadian kalian, kalian bisa tulis komen di bawah ya. Nah, sebenarnya tes ini tuh tidak menunjukkan hasil yang benar atau salah ya. Karena ini tuh sebenarnya hanya untuk membantu untuk mengenal potensi dan keunggulan apa sih yang ada dalam diri kita. Nah, jujur aja memang tes ini tuh menurut aku penting banget ya. Karena kita tuh jadi tahu sebenarnya itu kita itu orang yang seperti apa dan kita bisa mengasah kemampuan kita. Sebenarnya kalau misalnya kalian udah ngelakuin tes kepribadian ini, itu setiap tahunnya itu bisa berubah loh. Aku pun sendiri kayak aku ngetes ini tuh setiap beberapa tahun dan hasilnya itu biasanya itu kalau misalnya aku sendiri hasilnya tuh sama INFJ, tapi dia tuh punya persentasinya tuh kayak beda gitu loh. Kadang ada yang lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya, terus bisa berubah jadi lebih sedikit gitu. Kayak dulu pertama kali banget aku tes MBTI, persentasi ke introvertan aku tuh hampir 90%-an lebih, dan sekarang tuh kayak udah menurun menjadi 80%-an guys. Jadi dengan seiring berjalannya waktu dan apapun kejadian yang ada dalam kehidupan kita itu dapat membentuk kepribadian kita juga. Nah, jadi kepribadian kita sebenarnya bisa berubah guys. Oke, jadi itu tadi untuk video aku. Semoga ini bisa membantu kalian untuk memahami karakter kalian juga. Dan mungkin kalian masih bingung apaan sih MBTI itu. Semoga video ini juga bisa sedikit memberikan informasi buat kalian. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian juga. And don't forget to subscribe. Tungguin juga video-video aku yang selanjutnya. Thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Bye-bye.